Rekam. Oke, kalau kayak gitu, kita akan masuk ke sesi bincang online Sumaden hari ini dengan topik resolusi sehat menyambut tahun yang baru. Dan narasumbernya hari ini adalah coach kita, health coach kita, Pak Hogan Kusnadi, seorang health coach dan juga praktisi whole food plant-based yang udah menjalani pola hidup nabati berbasis nabati utuh selama 8 tahun terakhir. Selamat malam, Pak Hogan. Ya, selamat malam juga. Selamat malam. Ini supaya nanti koneksinya agak lebih baik, nanti Oh, oke. mungkin setelah ini saya videonya di off-kan begitu ya. Ya. Oh, lagi agak ini ya, lagi sering hujan di sana, Kak, Ya. Pak Hogan. Ah, Ngaruh nggak? ah, Oh, iya. eh, yang minggu lalu ada sedikit masalah kan, jadi Iya, iya. mungkin mungkin nanti setelah sesi tanya jawab ya saya on-kan lagi videonya. Ah, Oke, oke. Iya, iya, iya. Koneksinya lagi agak ya, berkendala. Oke, oke. Nggak masalah. oke. Siap. Mungkin sedikit perkenalan dulu. Boleh, eh, silakan, Pak Hogan. yang Rian sudah sampaikan. Eh, Nama saya Hogan Kusnadi. Backgroundnya bukan di kesehatan, jadi bukan dokter juga, tapi mulai belajar mengenai kesehatan sekitar 8 tahun yang lalu, karena saya tahun 2000 kena diabetes pada umur 38. Dan selama 15 tahun berobat ke dokter ahli endokrin untuk diabetesnya, mendapat obat diabetes selama 13 tahun, obat dari ringan sampai akhirnya berat. Kemudian tahun ke-13 obat mentok, harus tambah dengan suntik insulin. Tahun ke-14 dosis insulin tambah, tahun ke-15 tambah lagi. Kemudian istri saya daftarin saya ke dokter Tan Sotien, yaitu dokter nutrisi dari UI. Kemudian dilakukan eh, briefing kelompok mengenai kaitan antara makanan dengan penyakit, dan juga kemudian dilakukan personal assessment. Nah, ternyata obat yang saya konsumsi yaitu obat diabetes dan suntik insulin beserta juga dengan obat penurun kolesterol itu bisa di stop. Nah, tapi eh, catatan tidak semua obat bisa di stop tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada yang sedang berobat dan lain sebagainya, harus konsultasi dengan dokter yang merawatnya langsung. Kalau misalnya mau melakukan perubahan dalam kaitan dengan uh, obat yang digunakan ya. Termasuk juga kita perlu berkonsultasi juga dengan katakanlah orang yang mempunyai pengetahuan yang cukup yang terkait dengan nutrisi, sehingga misalnya kalau kita ingin melakukan perubahan pola makan dan lain sebagainya, kita bisa uh, mendapatkan informasi yang uh, baik, akurat, objektif, dan kalau bisa yang paling up to date ya, karena yang namanya nutrisi juga berkembang pesat ya. Ilmunya berkembang pesat sehingga sebisa mungkin kita juga tercegah dari informasi-informasi yang sebetulnya kurang akurat ya. Eh, Kira-kira itu eh, perkenalan awalnya. Nah, setelah saya mempelajari mengenai kesehatan, membaca banyak buku, juga nonton banyak video yang terkait dengan masalah kesehatan, khususnya yang berbasis nutrisi dari para pionir di lifestyle medicine, ya, sehingga sebagian dari informasi tersebut ya saya sharing kembali ke eh, teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekarang saya coba share. Screen-nya sudah terlihat. Sudah, sudah, Pak Hogan. Sudah terlihat. Saya coba stop video supaya kualitas Oke, komunikasi minimal dari suara tidak terganggu ya. oke. Jadi hari Baik, ini baik. membahas mengenai resolusi sehat menyambut tahun yang baru. Tanpa terasa kita sudah sampai di bulan
Desember. Nah, tinggal sebentar lagi sudah akhir tahun dan menyambut tahun baru 2024. Dan kita sudah menyelenggarakan webinar yang pertama mulai dari 6 Juli 2023. Praktis hampir tiap minggu kita ada, hanya ada 2 jeda saja karena ada beberapa hal. Kemudian yang hari ini kita adalah webinar yang ke-22 dan kita sudah membahas berbagai macam dari aneka macam penyakit termasuk diabetes, hipertensi, terkait dengan jantung, autoimun, kanker. Terus kemudian kita bahas efek pola makan kita terhadap lingkungan. Kemudian juga terkait dengan animal compassion. Dan kita sempat nonton bareng juga film In Our Way to Extinction, ya, film yang bagus sekali. Dan untuk kedepannya juga nanti kita akan pilihkan film-film yang kita bisa nonton bersama. Ya. Nah, secara umum rata-rata yang namanya resolusi sehat itu urusannya nggak jauh dari seputaran yang saya tuliskan di sini, yaitu ya utamanya adalah mencapai kesehatan secara fisik dan mental. Karena dua-duanya penting dan dua-duanya juga saling mendukung. Ya. Kemudian rata-rata orang kota modern itu berat badannya itu tidak ideal. Artian banyak yang dalam posisi overweight. Kalau di Amerika saat ini lebih kurang yang overweight itu sudah di atas 30%. Kemudian juga yang obesitas juga sekitar segitu. Dan sisanya adalah berat badannya normal, termasuk berat badannya normal karena dia sakit. Ya. Jadi kalau misalnya orang terkena kanker, pasti berat badannya turun. Kalau tadinya overweight, maka turun bisa masuk ke normal. Tapi itu normal, tidak sehat. Ya. Terus kemudian mungkin orang yang kecanduan narkoba itu juga rata-rata berat badannya juga bermasalah. Ya. Nah, kalau yang mau mengukur apakah berat badannya sehat atau tidak, kita bisa mengacu ke BMI, yaitu Body Mass Index. Caranya bagaimana? Dengan membagi berat badan kilo dibagi dengan tinggi dalam meter di kuadrat. Ya, jadi kalau misalnya orang berat badannya 60, kemudian tinggi badannya 1,7, ya, maka hitungan BMI-nya itu adalah 60 dibagi dengan 1,7 dibagi lagi dengan 1,7, ya. Sehingga itu didapat angka BMI. Nah, jadi masing-masing boleh coba pakai kalkulatornya menghitung berat badan masing-masing, ya, untuk mengetahui apakah berada pada area normal atau overweight atau malah obesitas, ya. Nah, untuk standar normal itu adalah 18,5 sampai dengan 23 untuk orang Asia. Kalau untuk orang non Asia itu 18,5 sampai 25. Nah, kebanyakan textbook itu kan datangnya dari negara barat. Jadi seringkali yang dipakai itu sampai dengan 25. Tapi yang lebih akurat untuk orang Asia itu adalah sampai dengan 23. Kenapa? Karena untuk orang Asia kalau berat badannya di atas 23, BMI-nya, itu resiko penyakitnya lebih kurang sama dengan orang non-Asia yang BMI-nya lebih dari 25. Ya, jadi orang Asia lebih rawan terkait dengan urusan berat badan dan penyakitnya. Nah, kemudian juga seringkali karena banyak kerjaan, kerja tayang, atau prioritas yang ditaruh agak rendah, seringkali tidak mendapatkan waktu cukup untuk berolahraga.
Nah, kaitan antara olahraga dengan kesehatan itu ternyata penting ya. Jadi sebaiknya juga untuk resolusi sehat tahun baru, kalau yang belum eh, mempunyai jadwal olahraga yang teratur, ya mulailah menjadwalkan olahraga secara teratur. Karena pilihannya adalah kita mau olahraga dan menjadi sehat, maintenance kesehatan, atau eh, kita mau resiko penyakit meningkat. Jadi lebih mudah terkena penyakit dan terkena penyakit lebih mudah ya. Karena waktu itu saya waktu umur 30-an juga ya banyak kerja tayang, kerja stres, uh, banyak urusan, tidak menyempatkan olahraga. Akhirnya umur 38 udah kena diabetes. Waktu itu gula darah saya 300 lebih, kolesterol juga 270 ya. Tapi sekarang untuk diabetes relatif terkendali, berada pada area uh, prediabetes atau diabetes ringan. Tapi kalau untuk kolesterol itu sudah lebih kurang sekitar 170 ya. Uh, Kenapa? Karena ternyata saya terkena diabetesnya itu untuk waktu yang sudah cukup lama, selama 15 tahun, dan selama 15 tahun hanya mengandalkan obat ya. Jadi pola makannya juga walaupun hanya sedikit lebih baik tapi ternyata sangat kurang. Dan saat itu saya juga masih cukup banyak konsumsi eh, sumber saturated fat termasuk dari hewani ya. Dan saturated fat itu ternyata merusak atau mematikan sel beta pankreas. Begitu orang terkena diabetes, sel beta pankreasnya hanya berfungsi tinggal 50%. Dan kalau itu berlanjut terus, maka akan terjadi penurunan sel beta pankreas ya. Sehingga uh, dari sisi pengaturan gula dan makanan ya harus lebih ketat ya dengan memanfaatkan produksi insulin yang lebih sedikit. Jadi kalau misalnya orang begitu terdiagnosa diabetes, seharusnya lebih cepat lagi langsung melakukan perubahan pola makan dan hidup sehat ya. Jadi dari sisi pendekatan lifestyle medicine, yaitu pendekatan baru yang lebih cocok untuk yang namanya penyakit-penyakit kronis. Pendekatan pertama itu adalah pola makan dan hidup sehat. Baru kemudian kalau masih kurang dibantu dengan obat. Bukan kondisi yang sebaliknya di mana pertama pakai obat, habis gitu yang namanya perubahan pola makan dan hidup sehat hanya sebagai sampingan yang kadang-kadang juga terabaikan. Ya. Ya, kemudian juga eh, rata-rata orang secara tidak langsung sudah tahu bahwa dia harus pola makan sehat, tapi karena sesuatu dan lain hal itu tidak kejadian begitu ya. Cuman sampai batas keinginan, tapi tidak terrealisasi. Ya. Kemudian yang lain lagi ini terkait dengan tidur. Ya, kita juga perlu tidur yang cukup dan berkualitas. Karena apa? Ternyata tidur juga mempengaruhi kesehatan, juga mempengaruhi pikiran, juga mempengaruhi imun sistem. Ya, orang yang tidurnya kurang itu imun sistemnya turun, lebih mudah terkena penyakit infeksi. Apalagi sekarang akhir-akhir ini COVID mulai naik lagi di seluruh dunia ya. Belum lagi di beberapa negara sudah ada penyakit baru yang namanya pneumonia yang uh, terkena berdasarkan adanya bakteri ya. Jadi kita perlu meningkatkan imun tubuh kita, salah satunya adalah via tidur cukup berkualitas. Walaupun sesibuk apapun, usahakan bisa tidur paling tidak antara 6 sampai 8 jam ya. Dan kita juga tahu bahwa tidur itu penting karena kalau kita mau donor darah, kalau tidur kurang dari 5 jam itu ditolak. Karena apa? Kualitas darahnya
dengan sendirinya memburuk, ya. Jadi sedemikian pentingnya tidur, kita satu malam tidurnya kurang dari 5 jam, mau donor darah pun ditolak oleh PMI. Ya. Kemudian mengelola stres. Nah, stres juga banyak kaitannya dengan masalah kesehatan, karena dengan stres kita banyak menimbulkan efek hormon-hormon stres yang akhirnya berujung ke masalah metabolisme dan juga terkait juga dengan masalah kesehatan yang lain. Nah, ini ceritanya untuk butir-butir yang di atas untuk orang yang relatif masih sehat. Ya. Bagaimana buat orang yang sudah ada penyakit? Ya, tentu saja ingin mengendalikan penyakit yang sudah dimiliki agar supaya bisa dilakukan treatment yang baik, sehingga dengan treatment yang baik eh, minimal-minimal progres dari penyakit itu bisa turun, ya, eh, dan tidak berkembang secara cepat. Ya. Syukur-syukur bisa mencapai level yang berikut, yaitu penyakit tersebut bisa di reverse. Ya. Tapi paling baik sebetulnya kita adalah mencegah penyakit untuk muncul. Karena dengan pola makan dan hidup sehat, nanti kita lihat detailnya di slide yang berikut. Dengan kita pola makan dan hidup yang sehat, kita bisa mencegah praktis hampir semua penyakit kronis, termasuk juga membantu imun sistem kita sehingga kita bisa terhindarkan dari penyakit infeksi, atau kalau terkena pun efeknya relatif ringan dan cepat sembuh. Ya. Dan sebagian penyakit bisa dikendalikan, artinya dicoba untuk di-treat agar supaya progresnya stop atau pelan. Dan ada berdasarkan hasil review dari riset yang dilakukan oleh Dr. Michael Greger dan dipublikasikan di bukunya How Not to Die, itu ada 5 penyakit yang bisa di reverse, yaitu hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, penyakit kanker yang masih tahapan awal, penyakit emfisema itu terkait dengan paru-paru, dan walaupun tidak ada di buku Dr. Michael Greger, ada satu penyakit lagi yaitu penyakit autoimun yang bisa dibantu di reverse dengan pola makan dan hidup sehat. Ya, jadi ini adalah resolusi sehat pada umumnya, dan biasanya dengan pergantian tahun orang memperbaharui semangatnya, tekadnya, dan kalau misalnya ada hal-hal yang masih belum tercapai, ya bisa diupayakan untuk dicapai, dibuatkan daftarnya apa-apa saja yang ingin dicapai, kemudian dibuatkan juga jadwal dan targetnya dan pengukurannya. Ya, jadi kalau misalnya kayak berat badannya overweight, ya mau diturunkan ke berat badan yang normal. Tadi kan sudah diberitahu bagaimana cara menghitungnya, dan diupayakan untuk bisa tercapai. Tentu saja turun berat juga jangan drastis secara sangat cepat, ya, karena itu bisa berbahaya dan bisa meningkatkan resiko terjadinya batu empedu. Ya, jadi kalau misalnya turun berat badan, ya yang ideal adalah paling sekitar 1 sampai 2 kilo per bulan. Dan dengan pola makan dan hidup sehat itu akan turun dengan perlahan, ya, dan kemudian akan maintain di berat badan yang ideal. Dan kita tahu yang namanya berat badan, kalau overweight dan obesitas itu juga menjadi salah satu faktor risiko dari aneka penyakit kronis, termasuk penyakit seperti kayak COVID. Jadi kalau untuk COVID, orang yang ada obesitas itu menjadi salah satu komorbid dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentu saja kalau kita mau mencapai hasil itu harus dengan action. Karena apa? Kalau hanya sekedar pengetahuan, apalagi cuman awareness, itu seringkali hanya nyangkutnya di otak kita saja.
Tapi walaupun begitu, yang namanya awareness itu tetap penting karena itu adalah langkah pertama. Nah, jadi dengan mengikuti yang namanya webinar ini, maka itu juga merupakan sebuah langkah pertama, minimal untuk awareness, kemudian juga mendapatkan pengetahuan ya yang baik dan up to date. Kemudian ada satu langkah lagi yang perlu dilakukan, yaitu care terhadap diri sendiri sehingga men-trigger decision yang menyebabkan timbulnya action. Jadi langkahnya adalah awareness, knowledge, care, dan Suara action. papa rusak nih kayaknya. Ya. Nah, yang memberikan manfaat itu hanya posisi terakhir, yaitu action. Ya, dan action dipicu oleh care. Ya, mudah-mudahan awareness dan knowledge yang kita sharing via webinar itu bisa men-trigger self-care secara cukup untuk kemudian men-trigger action menjadi ya langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan yang butir-butir resolusi yang biasanya orang lakukan pada awal tahun. Ya. Jadi ada waktu beberapa minggu untuk memikirkan ya kira-kira pada awal tahun nanti resolusi apa yang mau dijalankan. Jadi ada sekitar masih 3 minggu ya untuk memikirkan program apa yang mau dilakukan dalam kaitannya dengan kesehatan di tahun 2024. Nah, tentu saja manusia hidup itu perjalanan terakhirnya itu adalah kematian. Tapi antara kita lahir sampai kita mati, itu ada banyak hal yang bisa terjadi, termasuk juga untuk urusan kesehatan. Biasanya secara umum orang lahir dalam posisi sehat, ya, sehat optimal, ya. Kemudian seringkali dengan berjalannya waktu mulai terkena penyakit, ya. Ada yang mulai dari 20-an sudah terkena penyakit, ada yang 30-an, ada yang 40-an, tapi lebih kurang grafik penyakit itu ada yang di warna garis warna orange, ya, atau merah. Dalam hal ini perbedaannya apa? Kalau udah ada penyakit, udah ada tanda-tanda penyakit mungkin dari medical check up dan lain sebagainya, atau mungkin ada sedikit simptom klinis, tapi tidak diurus tanpa treatment, maka penyakit akan memburuk dengan cepat. Ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan yang namanya treatment dengan conventional medicine, itu progres penyakit akan lebih lambat. Tapi relatif progresnya tetap jalan, walaupun lebih lambat. Nah, kalau bisa dikombinasikan ya dengan yang namanya lifestyle medicine, yaitu pola makan dan hidup sehat, kadang-kadang ya dan seringkali juga kalau kondisi penyakitnya masih ringan, obat bahkan bisa dihentikan, ya. Tapi tentu saja untuk menghentikan obat harus berkonsultasi dengan dokter yang merawat langsung, ya. Karena apa? Antara obat yang dihentikan dengan kesehatan kita itu juga ada kaitannya, karena misalnya ada obat darah tinggi tertentu itu kalau dihentikan tiba-tiba bisa memberikan reaksi balik, di mana salah satunya kalau worst case-nya bisa memicu serangan jantung. Jadi tidak semua obat bisa dihentikan tiba-tiba, itu harus didiskusikan, dikonsultasikan bersama dengan dokter yang merawat. Tentu saja juga disampaikan bahwa dokter, saya sekarang melakukan perubahan pola makan dan hidup yang sehat, sehingga dokternya juga dipersiapkan bahwa umumnya kondisi hasil labnya dan lain sebagainya itu akan membaik. Kalau kondisinya membaik, maka dokter akan mengurangi dosisnya. Bahkan kalau perlu menghentikan dosisnya. Nah, jadi dengan adanya pola makan dan hidup sehat, itu secara umum bisa membantu memperpanjang ya umur kita, ya.
Nah, dari beberapa literatur dan bahasan dari dokter itu kalau kita melakukan pola makan dan hidup sehat, kita bisa menambah umur kita dibandingkan dengan umur rata-rata uh, masyarakat tersebut ya, antara 14 sampai 20 tahun. Itu kalau dari muda sudah menerapkan pola makan dan hidup sehat. Bagaimana kalau misalnya orang yang mulai menerapkan pola makan dan hidup sehat dari mulai 50 tahun, misalnya begitu ya. Ya, dia dapat manfaat ya sebagian juga. Jadi kalau misalnya dianggaplah cukup linier begitu ya, maka kita bisa mendapatkan manfaat antara 7 sampai 10 tahun ya. Jadi kapanpun kita mengubah pola makan dan hidup kita menjadi sehat, maka kita tetap dapat manfaatnya. Tapi manfaat yang paling bagus adalah kalau kita lakukan itu pada saat umur kita lebih awal. Terus kemudian dengan yang namanya pola makan dan hidup sehat, selain bisa membantu memperpanjang umur, juga meningkatkan yang namanya health span. Ya, jadi eh, kita hidup dalam kondisi kesehatan yang relatif lebih baik. Bukan misalnya kita memang belum meninggal, tapi misalnya kita sudah eh, mengalami yang namanya cacat. Ya, misalnya kalau orang diabetes salah satu resikonya itu adalah kalau terjadi luka yang ternyata membusuk di kaki, kaki perlu amputasi. Makanya kita mengalami disabilitas, ya, kaki hilang atau kebutaan, ya, atau yang lain lagi ada penyakit yang lain ginjalnya rusak, harus cuci darah. Uh, Terus kemudian penyakit-penyakit yang lain yang mungkin bisa menyebabkan disabilitas, termasuk kayak stroke begitu ya, lumpuh sebelah dan lain sebagainya. Jadi sebisa mungkin hidup kita walaupun panjang juga harus berkualitas. Dan di antara sehat berkualitas juga dengan umur kita itu cukup berimpit. Ya, jadi kalau misalnya nanti menjelang kematian ya sakitnya uh, dalam waktu yang pendek saja dan kita sudah bisa menikmati kehidupan yang cukup panjang dengan kualitas hidup yang baik. Nah, ini sedikit tambahan terkait dengan COVID. Orang yang ada komorbid, kalau kena COVID, resikonya bisa meningkat 100 kali dibandingkan dengan anak muda sehat tanpa penyakit ya. Bahkan kadang-kadang anak muda sehat dia terkena COVID pun gejalanya tidak ada, ketahuannya setelah dilakukan tes. Ya. Tapi untuk orang yang ada komorbid termasuk yang overweight, apalagi yang obesitas, itu kena COVID bisa uh, cepat menjadi parah. Ya, walaupun secara umum COVID yang paling berbahaya adalah tipe Delta, yang Omikron itu penyebarannya cepat, tapi relatif dari sisi bahayanya kalah jauh dari Delta. Ya, tapi tetap saja untuk orang yang ada komorbid, ya resikonya tetap meningkat. Ya, oke. Nah, terus kemudian kita lihat yang namanya penyakit itu ada banyak sekali, termasuk penyakit kronis ya, ada stroke, ada penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kanker atau imun dan seterusnya. Nah itu sebetulnya merupakan simptom ya, yang merupakan manifestasi dari problem yang lebih mendasarnya lagi, yaitu lifestyle problem. Nah lifestyle problem itu adalah apa? Pola makan dan hidup yang kurang sehat ya. Jadi eh, kalau kita lihat eh, dari tahapan kita lahir sehat optimal sampai menjadi kematian itu bisa dibagi menjadi 5 tahap. Pertama sehat optimal, terus kemudian sudah ada problem, tapi gejala klinis belum muncul, ya. Tapi eh, problem sudah berjalan dan tidak diketahui dan tidak disadari
dan belum tentu bisa dites dengan alat medical test termasuk yang paling canggih sekarang pun ya. Terus kemudian tahapan ketiga, nah di mana penyakit tersebut tanda-tandanya, tanda-tanda awal penyakit sudah bisa dideteksi dengan berbagai macam pengukuran ya. Misalnya tes darah, tes urin, kemudian cek dengan uh, ronsen, CT scan, MRI dan lain sebagainya itu bisa mendeteksi penyakit ya. Dan biasanya secara umum orang eh, tidak mengubah pola makan dan hidupnya sebelum minimal-minimal adanya deteksi bahwa ini ada calon masalah. Misalnya kolesterol tinggi, asam urat tinggi, terus mungkin gula udah mulai masuk lumayan tinggi dan seterusnya. Nah, kemudian tahapan berikutnya lagi adalah tahapan disease-nya sudah muncul ya dan sudah dirasakan gejalanya ada. Ya, termasuk misalnya kalau orang yang ada penyakit jantung koroner sudah mulai ada chest pain, rasa nyeri di dada, terus kemudian kalau beraktivitas fisik cepat capek dan rasanya berat begitu ya. Terus kemudian orang yang sudah ada asam uratnya tinggi itu sudah muncul radang di sendi sehingga mulai rasa sakit yang akhirnya kemudian dilakukan treatment ya. Nah, kadang-kadang treatment yang dilakukan di fase 4 itu seringkali agak agak terlambat ya. Karena paling bagus kita menjaga mulai dari ya paling tidak tahapan 2 ya, di mana prevention. Karena misalnya seperti penyakit jantung ya, itu sebetulnya untuk orang kota itu pembuluh darahnya sudah mulai mengalami perlemakan pada saat usia 10 tahun. Di mana rata-rata orang kota atau anak orang kota seringkali konsumsi berbagai macam makanan fast food yang kurang sehat walaupun terasa enak di lidah ya. Terus banyak soft drink, terus banyak makan processed food dan lain sebagainya. Itu sebetulnya mulai dari umur 10 tahun sudah ada perlemakan awal yang kemudian nanti umur 20 perlemakannya lebih banyak, 30 lebih banyak, mungkin 40 sampai 50 tahun ketebalan dari penyumbatan itu sudah bisa mencapai 60-70% sehingga mulai dirasakan gejalanya. Tapi paling bagus sebetulnya adalah dari sejak awal atau di sini tahapan 2 itu sudah kita lakukan prevention ya. Nah, untuk yang namanya conventional healthcare itu biasanya dia hanya bisa mulai melakukan sesuatu pada saat ada deteksi ya. Kadang-kadang walaupun sudah ada deteksi tapi belum tentu dilakukan perbaikan karena dianggap oh ya ini masih masih relatif aman gitu ya. Baru kalau udah ada gejala klinisnya muncul tindakan treatment yang lebih detail, lebih ketat, kadang-kadang lebih invasif itu dilakukan. Nah, dalam hal ini dengan yang namanya pendekatan lifestyle medicine yaitu pola makan dan hidup sehat ya, itu bisa membantu reversal ya. Dia bisa membantu treatment dan berpotensi membantu reversal terutama untuk beberapa penyakit kronis yang memang berpotensi untuk reversal yang tadi saya sebutkan 6 di depan ya, yaitu hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, kemudian penyakit kanker yang tahapan awal ya, kemudian juga penyakit emfisema itu yang ada di buku How Not to Die-nya dari Dr. Michael Greger, dan juga penyakit autoimun yang sekarang ini juga banyak sekali diidap oleh orang kota
di mana salah satu sumbernya itu juga adalah dari pola makan yang kurang sehat ya. Tapi masih lumayan, masih bisa terbantu minimal ke eh, penyakit yang relatif ringan ya, predisis atau disease yang ringan, atau untuk beberapa bahkan bisa kembali ke posisi yang sehat yang lebih optimal. Contohnya misalnya seperti penyakit jantung koroner itu penyempitan di pembuluh darah itu bisa clear ya, hilang dalam waktu sekitar 3 sampai 5 tahun kalau kita menerapkan pola makan dan hidup sehat. Tentu saja dengan compliance rate yang mendekati 100%. Ya. Nah, kemudian ini sekedar untuk kita flashback begitu ya. Perawatan medis itu ada 2 jenis, yaitu pasien horizontal dan pasien vertikal. Nah, pasien horizontal itu artinya ya orang sudah terkapar, terbaring ya. Biasanya sudah dalam kondisi penyakit parah, misalnya ini infeksi berat begitu ya, kecelakaan, digigit ular, keracunan makanan atau bencana alam yang membutuhkan memang tindakan di treatment khusus di rumah sakit, atau orang yang mengalami serangan jantung atau stroke yang harus ya minimal saat itu harus dirawat dan dilakukan tindakan segera darurat ya, emergency ya. Kemudian ya penyakit kronis yang sudah mengalami komplikasi ya, jadi menjadi kondisi akhir yang akhirnya penyakit yang munculnya itu udah banyak dan kondisi tubuhnya juga sangat lemah. Nah, tapi untuk pasien vertikal, jadi artinya pasien yang masih bisa beraktivitas normal sehari-hari, ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang masih bisa di treat dan terbantu dengan pola makan dan hidup sehat, ya, termasuk diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, penyakit ginjal, kanker tahapan awal ya. Dan saat ini ya berbeda dengan katakanlah 100 tahun yang lalu. Kalau 100 tahun yang lalu mayoritas kematian itu akibat penyakit menular, kemudian yang lain juga ya mungkin kecelakaan, masalah sanitasi yang kurang baik. Tapi karena perbaikan-perbaikan dari sanitasi, safety, juga ditemukannya yang namanya antibiotik sangat membantu untuk penyakit yang sifatnya penyakit infeksi yang dari terutama bakteri ya. Tapi kondisi sekarang kebalikan. 70% kematian itu terjadi karena penyakit kronis ya, yang disebabkan oleh, kalau bagi kelompoknya ada 5 kelompok utama, yaitu konsumsi tembakau ya, kurang gerak, konsumsi alkohol, pola makan tidak sehat, dalam hal ini banyak produk hewani dan juga banyak processed food, dan juga relatif tingginya pencemaran udara dan lingkungan. Ini juga berkontribusi terhadap ya kematian yang sifatnya penyakit non penyakit yang tidak menular ya, atau biasa disebut istilahnya adalah non communicable disease ya, atau NCD. Nah, tadi saya sudah kutip beberapa, ini diambil dari buku How Not to Die-nya Dr. Michael Greger yang diterbitkan tahun 2015 akhir. Ya. Saya beruntung bisa mendapatkan buku itu di awal tahun 2016, jadi sudah lebih kurang 7 tahun ya. Dan beberapa kali dibaca ulang atau ada bagian-bagian tertentu yang dibaca ulang terkait dengan topik-topiknya, di mana buku ini membagi 2 kelompok. Satu membahas mengenai penyakit apa saja yang menjadi penyebab kematian terbesar di Amerika, dan bagaimana pola makan dan hidup sehat itu bisa membantu. Nah, ini ternyata yang berwarna merah itu, yang tadi saya sudah sebutkan, penyakit-penyakitnya itu bisa di reverse ya.
9 bisa di-treat. Jadi artinya diusahakan agar supaya progres penyakit menjadi lebih lambat atau stop di sana ya. Dan praktis hampir semua ya, kecuali di sini terkait dengan kecelakaan ya, itu bisa dicegah dengan pola makan dan hidup sehat. Kemudian bagian kedua dari buku How Not to Die ini adalah membahas makanan-makanan apa yang bisa membantu agar supaya kita bisa mencegah, mentreat, dan mereverse penyakit-penyakit kronis. Nah, setelah bukunya How Not to Die dari Dr. Michael Greger, dia buat buku lagi yang terkait yaitu How Not to Diet, terutama untuk membantu orang yang mau turun berat badan. Karena kalau seperti kayak di Amerika itu berarti yang perlu turun berat badan itu lebih dari 60%. Dan 60% dari orang Amerika itu boleh dibilang ya tidak sehat. Terus kemudian How Not to Die dia keluarkan juga How Not to Die Cookbook, How Not to Die, How Not to Diet Cookbook ya, untuk menemani bukunya. Karena berikutnya pertanyaan orang itu adalah, jadi saya harus makan apa, contoh makanannya seperti apa, dan seterusnya. Itu juga bukunya saya miliki ya. Kemudian buku yang baru dirilis yaitu How Not to Age. Dalam hal ini adalah bagaimana supaya kita bisa melakukan yang namanya kita delay aging ya. Karena apa? Kalau berdasarkan pola makan dan hidup kita yang kurang sehat, itu terjadi yang namanya accelerated aging. Yang kita inginkan, bahkan kalau bisa kita delay aging ya. Kalau kita bisa delay aging, maka kesehatan kita uh, maupun umur kita itu bisa lebih panjang ya. Jadi itu buku terakhir dari Dr. Michael Greger. Saya akhir Desember nanti akan dapat bukunya. Uh, Pembahasan mengenai How Not to Age yang mengutip dari videonya Dr. Michael Greger kita sudah lakukan di minggu lalu. Tapi di tahun depan kita akan banyak membahas dari buku dan video yang terkait pembahasan Dr. Michael Greger mengenai How Not to Age. Karena ya sangat menarik ya. Nah, jadi pola makannya apa? Ini kalau diringkas menjadi lampu lalu lintas ya. Kita makannya ya secara umum adalah whole food plant based. Jadi pola makan berbasis tanaman utuh. Ya. Ini kategori hijau. Kita boleh makan secara umum ya berapapun sekuat kita. Karena apa? Lambung kita yang akan membatasi. Ya. Terus kemudian yang warna kuning, ya kita harus batasi. Ya sama seperti kalau kita lihat lampu kuning terjadi di lampu lalu lintas, ya kan kita ngerem gitu ya, kita batasi. Ini adalah SOS, yaitu sugar, oil, salt. Ya. Nah, sugar, oil, salt ini sebetulnya salah satu faktor yang membuat makanan itu menjadi enak. Ya. Tapi kalau kita konsumsi kebanyakan, dia juga berkontribusi terhadap penyakit, ya, termasuk penyakit-penyakit kronis. Ya. Nah, yang kita perlu minimalkan dan kalau bisa kita hindari adalah produk yang terkait dengan produk hewani. Yang kalau disingkat dalam bahasa Inggris MDEF, yaitu apa? Meat, Dairy, Egg, Fish. Ini termasuk kelompok lampu merah. Dan juga proses food. Ya, proses food terkait dengan ya rata-rata yang uh, seperti juga yang warna kuning di sini banyak gula, ya bukan banyak gula, kadang-kadang kebanyakan gula, kebanyakan minyak, kebanyakan trans fat, kemudian juga tinggi garam, tinggi penyedap, ya MSG, tinggi tambahan pewarna, perasa, dan seterusnya. Di mana
itu juga berbahaya. Termasuk salah satu juga adalah tinggi tepung, ya. Jadi tepung itu adalah proses food yang ujung-ujungnya bermasalah. Walaupun tepung itu datangnya dari tanaman, tapi kalau dia udah dalam bentuk proses, malah menjadi masalah. Ya, termasuk juga sugar. Ini adalah bukan sugar yang dari buah, ya. Ini adalah added sugar atau sugar yang dari pabrik. Ya, jadi seperti gula putih, ya. Eh, Kemudian gula-gula yang lain, misalnya gula merah, terus brown sugar, itu juga kurang sehat, ya. Walaupun yang namanya gula aren, gula Jawa, gula merah relatif lebih sehat daripada gula pasir. Karena apa? Gula pasir isinya hanya kalori dan tidak ada nutrisi. Sedangkan kalau misalnya gula-gula yang lain, eh, gula aren, gula Jawa, eh, itu masih ada tambahan nutrisinya, ya. Jadi ini kalau kita kompres untuk mudah kita lakukan adalah, ya, whole food plant based green, SOS yellow, terus kemudian MDEF dan processed food uh, lampu merah, ya. Sebisa mungkin kita hindari, kalau tidak bisa kita batasi sejauh mungkin, ya. Nah, kalau lebih detail tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Rian, itu ada 12 bahan makanan dan aktivitas yang harus dilakukan harian. Makanya disebut sebagai daily dozen. Makanannya itu kategorinya apa saja? Kelompok beans, yaitu kacang-kacang sayur. Kelompok berries, yaitu buah, ya. Tapi berries mendapatkan posisi lebih istimewa, ya, daripada uh, buah-buahan lain karena dia antioksidannya lebih tinggi dan gulanya lebih rendah, ya. Kemudian sayuran dibagi 3 kelompok, yaitu cruciferous vegetable, itu seperti brokoli, kol, kembang kol, kale, selada air, terus kemudian sawi pahit, dan seterusnya. Ini memang sangat baik karena dia mempunyai satu zat, ya, yang disebut sebagai sulforaphane yang bersifat anti kanker dan juga baik untuk jantung, ya. Kemudian yang berikutnya adalah green. Nah, ini berarti sayuran hijau lainnya seperti ya bayam, kangkung, aneka macam selada dan seterusnya. Other vegetable ya timun, tomat, terong, wortel, dan juga yang menyerupai sayuran lainnya seperti misalnya jamur. Walaupun jamur secara biologis tidak termasuk tanaman, tapi kalau secara umum bisa dianggap ya masuk sebagai tanaman. Karena jamur juga ternyata sangat sehat, juga ada zat anti kankernya tersendiri, ya. Terus flaxseed. Nah, ini sangat istimewa karena sebetulnya dia adalah nuts, masuk tergolong nuts and seeds. Tapi karena dia lebih istimewa dibandingkan dengan seeds lainnya, dia masuk satu kategori tersendiri. Karena mempunyai manfaat sampai dengan level terapeutik, ya. Kalau yang lain cuma manfaat kesehatan, tapi flaxseed mempunyai manfaat sampai level terapeutik, misalnya seperti untuk orang yang ada darah tinggi, itu dengan flaxseed efeknya itu lebih kurang sudah tes, diuji secara riset yang valid dan objektif. Efeknya itu setara dengan obat darah tinggi, ya. Obat darah tinggi ada side effect, kalau flaxseed ada side benefit, termasuk juga dia anti kanker, termasuk juga omega 3-nya paling tinggi di antara tanaman yang lain, terus kemudian fibernya juga tinggi, ya. Oleh karena itu oleh Dr. Michael Greger direkomendasikan di satu kategori. Kemudian berikutnya adalah nuts and seeds. Nah, nuts ini adalah kacang-kacang pohon. Kalau beans itu adalah kacang-kacang sayur seperti kayak kedelai, kacang hitam, kacang merah, garbanzo, lentil, adzuki, dan seterusnya.
Kemudian kacang-kacang pohon itu seperti apa? Ya, walnut, almond, kacang mete, kacang tanah. Walaupun kacang tanah itu technically itu adalah legume, tapi karakteristiknya mirip dengan nuts. Jadi dimasukkan juga ke dalam nuts ya. Kalau seeds itu seperti kayak pumpkin seed, eh, sunflower seed, sesame seed, hemp seed, dan seterusnya. Itu juga sangat baik untuk kesehatan. Nah, yang nomor 9 kategori makanan itu adalah rempah-rempah. Indonesia jagonya rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kita butuhnya dalam jumlah sedikit, karena itu dia memang cocok sebagai bumbu. Digunakan sedikit, tapi manfaatnya sudah bagus. Ya, termasuk jagoan rempah-rempah itu adalah uh, kunyit, jahe, kemudian juga cabai, uh, pala, kayu manis, dan aneka herbs yang lain seperti rosemary, kemudian oregano, parsley, thyme, dan seterusnya. Uh, Rempah-rempah sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ada dua jagoan antioksidan di sini, yaitu di rempah-rempah, ya, jagoan nomor satu, dan kedua berries, ya. Dan yang ketiga adalah bunga yang bisa dikonsumsi. Contoh bunga yang bisa dikonsumsi antara lain adalah rosella, yaitu yang diambil dari salah satu jenis bunga kembang sepatu. Itu antioksidannya bahkan lebih tinggi dari green tea, ya. Jadi bunga yang bisa dimakan antioksidannya tinggi, tapi tidak semua bunga bisa dimakan. Ada bunga yang kalau dimakan itu efeknya kita keracunan, ya. Kemudian whole grain ini adalah biji-bijian. Biji-bijian dalam artian seperti beras-berasan, ya. Tapi beras putih tidak termasuk dengan sebagai whole grain. Beras putih adalah proses grain. Karena apa? Beras putih itu datangnya dari beras coklat yang sudah dibuang kulit arinya, uh, dengan sendirinya terbuang seratnya, terbuang juga 90% nutrisi yang ada di beras tersebut, ya. Sehingga yang namanya beras putih hanya tersisa sedikit nutrisi dan hanya banyak kalori, ya. Jadi begitu kita konsumsi dicerna di lambung, dipecah menjadi glukosa, ya. Nah, dua yang lain itu adalah minuman. Nah, minuman yang paling sehat pertama adalah air putih, kedua adalah teh, ya. Uh, Kemudian kopi menyusul di nomor tiga. Karena apa? Tidak semua orang cocok dengan kopi. Jadi kalau orang yang ada masalah insomnia, tidak bisa tidur, orang yang ada tekanan darah tinggi, orang yang jantungnya berdebar-debar setelah minum kopi, orang yang kolesterolnya tinggi, orang yang ada penyakit jantung, itu kurang cocok untuk minum kopi. Tapi kalau orang tidak ada masalah dengan jantung, dengan kopi, tidak ada masalah uh, yang disebutkan tadi, maka kopi itu sehat, ya, termasuk antioksidannya cukup tinggi, termasuk ada beberapa zatnya bioaktif yang membantu kesehatan kita. Nah, kemudian yang ke-12 itu adalah olahraga. Olahraga yang paling bagus adalah olahraga yang dilakukan, ya. Dan olahraga yang dilakukan bisa dibagi dua kelompok, yaitu olahraga moderat. Ini terutama cocok untuk yang umurnya sudah mulai menengah ke atas, ya. Uh, Paling bagus adalah kalau bisa 90 menit, ya. Karena dari pembahasan yang lalu dari Dr. Michael Greger juga How Not to Age, kalau kita olahraga 1 jam, efek autofaginya itu mulai aktif, ya. Jadi kalau kurang dari 1 jam ya kita tetap dapat manfaat kardiovaskular, kita dapat relaksasi dan seterusnya. Tapi autofaginya itu baru berkembang setelah 1 jam olahraga, ya. Terus kemudian kalau untuk anak muda yang bisa olahraganya lebih intensif, waktunya lebih pendek. Tapi kalau untuk orang yang sudah
lebih berumur, lebih baik olahraganya moderat. Yang penting adalah berkeringat, kemudian denyut nadi masuk ke area zona training. Ya, jadi artinya jangan sampai terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah karena tidak mendapatkan efek manfaat kardiovaskularnya, hanya dapat efek relaksasinya saja. Nah, kemudian kalau kita sudah konsumsi yang namanya daily dosage, uh, jadi sudah whole food plant based yang merupakan sumber makronutrien yaitu apa? Karbohidrat, protein maupun lemak secara cukup dan memadai ya. Uh, kita juga cukup dapat mikronutriennya yaitu vitamin, mineral dan aneka bioaktif atau fitonutrien yang bermanfaat untuk kesehatan. Tapi ada dua vitamin yang kita harus perhatikan, yang satu vitamin dari langit, yang satu lagi vitamin dari bumi. Vitamin dari langit itu didapat dari apa? Dari matahari, yaitu dari sinar UVB yang ada lebih kurang sekitar dalam jumlah signifikan ya dari sekitar jam 10 sampai jam 2 ya. Di mana sinar UVB terkena dengan kulit kita yang terbuka ya, tidak boleh tertutup kain ataupun di belakang kaca ataupun tertutup yang namanya sunscreen ya. Tiga hal itu bisa mencegah produksi vitamin D di kulit. Jadi harus kulitnya terpapar sinar matahari langsung ya, itu akan memproduksi vitamin D. Nah, tapi sesuai dengan berjalannya umur, uh, maka produksi vitamin D juga berkurang. Jadi produksi vitamin D umur 50 tahun itu hanya tinggal kapasitasnya separuh dari umur yang 20 tahun. Untuk orang yang 70 tahun ke atas, kapasitasnya tinggal seperempat dari umur yang 20 tahun. Jadi mulai umur pertengahan sebaiknya kita juga suplemen dengan vitamin D agar supaya kadar vitamin D di dalam darah kita yang biasanya disebut dengan 25 OHD yang kalau kita periksa itu idealnya ya itu antara 50 sampai 70 ya. Walaupun kalau kita periksa di lab disebut batas normal 30 sampai 100. Tapi kalau kita mau lebih ideal itu antara 50 sampai 70. Kemudian satu lagi vitamin B12. Vitamin B12 tidak diproduksi oleh tanaman juga tidak diproduksi oleh hewan, tapi diproduksi oleh mikroba di tanah ya. Sehingga hewan pun dia dapatnya dari apa? Ya hewan yang makannya itu di tanah seringkali ikut kemakan tanah, debu dan lain sebagainya. Di sana ada vitamin B12-nya. Nah, manusia zaman dulu yang minumnya adalah air sumur itu dapat vitamin B12 juga dari air sumurnya. Tapi manusia modern yang minumannya rata-rata sudah steril dan minuman kemasan, ya itu nggak ada vitamin B12-nya lagi, ya. Sehingga kalau dia pola makannya berbasis tanaman, yaitu whole food plant based, vegan, vegetarian, itu perlu suplemen dengan vitamin B12, ya. Nah, orang yang masih konsumsi produk hewani itu masih sedikit dapat vitamin B12-nya dari produk hewani tersebut. Bahkan kalau misalnya ternak modern yang hidupnya di atas semen, itu pun mereka secara rutin disuplemen dengan vitamin B12. Ya, karena kalau tidak maka itu bisa menjadi sumber masalah penyakit untuk hewannya dalam bentuk defisiensi vitamin B12 yang banyak masalahnya. Ya. Nah, satu lagi kalau untuk orang yang sudah di atas 50 tahun itu proses penyerapan vitamin B12 di lambung itu juga mulai berkurang. Sehingga untuk umur 50 tahun itu perlu juga suplemen dengan vitamin B12 ya, agar supaya tidak kekurangan. Jadi tidak defisiensi. Nah, ini sebagai pengingat saja yang namanya whole food plant based ya. Bedanya dengan yang plant based saja ya seperti yang vegan adalah di kata whole-nya. Jadi tidak ada yang ditambahkan, tidak ada hal buruk yang ditambahkan,
dan tidak ada hal baik yang dibuang. Ya, jadi kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi makanan nabati utuh. Jadi kalau cuma nabati aja bisa kurang, karena proses food walaupun berbasis nabati itu ternyata memang kurang sehat. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil penelitian di Loma Linda, di mana masyarakatnya tidak merokok dan tidak minum alkohol, tapi masih ada yang pola makannya omnivore, pemakan segala. Kemudian ada yang tidak makan kaki empat, tapi masih makan ikan, yaitu pesco-vegetarian. Ada yang semi-vegetarian dalam artian dia makan daging, tapi lebih jarang, ya. Terus kemudian lakto-ovo biasanya disebut sebagai vegetarian. Yang umum kita kenal yaitu dia masih konsumsi susu dan telur, ya, walaupun dia tidak konsumsi makhluk bernyawa, ya. Terus kemudian vegan yang tidak konsumsi produk hewani sama sekali. Uh, tapi tentu saja kalau mau ditambah satu subkategori lagi itu adalah whole food plant based. Dan kita lihat dari sisi berat badan itu turun, ya. Jadi makin sedikit produk hewani dan makin sedikit produk proses food yang dikonsumsi, maka berat badan itu akan berada pada area normal. Jadi kalau misalnya orang yang mau turunkan berat badan sebagai salah satu resolusi tahun barunya, ya bisa mempertimbangkan untuk ya mengurangi, kalau bisa menghindari produk hewani dan juga proses food. Ya. Selain berat badan juga berefek secara bertingkat untuk penyakit. Salah satunya penyakit diabetes, ya. Terus yang lain lagi juga secara bertingkat resikonya menurun untuk penyakit hipertensi. Ya, jadi semakin sedikit produk hewani yang dikonsumsi dan juga produk proses food yang dikonsumsi itu akan mengurangi resiko-resiko aneka penyakit, ya. Nah, komposisi dari tanaman dan juga hewan, ya. Dari tanaman itu adalah sumber antioksidan. Untuk hewan praktis tidak ada. Kalau ada pun sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Jadi kalau kita bicara antioksidan, ya konsumsilah tanaman. Ya. Kemudian tanaman sebagai sumber kompleks karbohidrat. Ya, jadi kadang orang suka menyalahkan karbohidrat, tapi sebetulnya karbohidrat ada dua jenis, simple karbohidrat yaitu seperti gula, tepung dan hasil olahan. Kompleks karbohidrat itu dari tanaman utuh. Nah, yang namanya kompleks karbohidrat itu hanya diproduksi oleh tanaman. Hewan tidak ada kompleks karbohidrat. Vitamin, ya itu diproduksi, produsen awalnya itu adalah dari tanaman. Di hewan kalau misalnya ada jumlahnya juga relatif nggak terlalu banyak, ya, dan juga mereka dapatkan dari ya ujung-ujungnya tanaman juga sebagai produsen primary-nya. Kemudian fat, ya, fat berada di area yang bagus, ya, dalam artian kalau kita kebanyakan fat itu menjadi bermasalah untuk kesehatan, ya. Protein juga cukup, ya. Kita butuh protein tapi tidak terlalu banyak. Bahkan dari nanti bahasan berikutnya how not to age, kalau kita mau umur lebih panjang, malah protein itu harus kita batasi, ya. Jadi kalau kebanyakan protein pun itu mempercepat aging dan meningkatkan resiko kematian yang lebih awal, ya. Nah, terus kemudian ini ada kurva terkait dengan healthy lifestyle compliance dan dengan health benefit-nya, ya. Kurvanya tidak garis lurus, tapi kurvanya melengkung, ya. Di mana kalau misalnya kita compliance-nya rendah, katakanlah ya cuman setengah-setengah, ya itu progres dari penyakit ya tetap relatif berjalan dengan cepat, ya.
Tapi kalau compliance rate kita bertambah tinggi, progres dari penyakit walaupun tetap jalan itu mulai agak menurun ya slope-nya. Dan paling tidak kalau compliance mulai di atas 90% begitu ya, maka itu bisa membantu menstop progression dari penyakit kronis. Nah, kalau kita mau reverse, ya itu kita harus comply sampai paling enggak 95%. Ya. Kalau kita mau reverse dengan lebih cepat, ya idealnya ya mendekati 100%. Ya. Jadi di atas 95%, ya paling tidak ya 98, 95, 99% itu baru reversal dari penyakit itu bisa kita uh, dapatkan. Ya. Oke, jadi ini sedikit refleksi lagi juga bahwa uh, untuk healthcare itu ada perkembangan dalam bentuk apa? Kalau yang lalu fokusnya adalah managing symptom. Tapi dengan yang namanya lifestyle medicine, itu pendekatannya adalah menyelesaikan akar permasalahan. Ya. Jadi kalau managing symptom itu adalah cuman sick care. Tapi kalau kita mengalami wellness care, ya. Terus kemudian untuk conventional medicine itu paradigmanya itu lebih ke arah reductionist. Jadi Oh, oke. Kayaknya koneksinya Pak Hogan terputus ya. Oke, kita sambil nunggu Pak Hogan kembali kelihatannya. Ya, yang tadi Pak Hogan sempat mention ya kalau koneksinya lagi agak berkendala beberapa saat ini. Untungnya sih selama penyampaiannya dari awal sampai udah mau akhir ini, udah hampir di akhir-akhir, masih lancar. Hanya agak kepotong sedikit ini. Tapi kita udah bisa dapat gambarannya ya terkait gimana cara kita buat punya resolusi pola hidup sehat di tahun 2024. Kita udah cukup dapat gambaran tadi kan Pak Hogan udah menjabarkan beberapa poin. Tadi tinggal sedikit lagi sih Pak Hogan untuk menyampaikan materinya. Setelah ini kita akan masuk dan akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya rasa Bapak Ibu sekalian mungkin apalagi yang pertama kali mendengar materi terkait whole food plant based pasti banyak yang bertanya-tanya gitu kan, mungkin pengen mastiin bener gak sih aman atau misalnya kayak dari mana sumber proteinnya atau hal-hal lainnya itu sangat dipersilahkan. Kalau mau nyicil pertanyaannya dari sekarang mau diketik di kolom chat dipersilahkan, tapi nanti kalau mau open mic juga sangat dipersilahkan. Begitu. Ya, Pak Hogan udah bergabung lagi kelihatannya ya. sorry terputus ya tadi ya. Gak masalah Pak. Ya, 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 ya. Tadi, ya, tadi itu adalah slide yang Ya, terakhir. Eh, tadi saya waktu lagi terputus ada di sini ya. betul sampai yang di situ. Oke, oke, Tadi oke. terakhir Ya, sampai reductionist paradigm, gitu. Paradigm, reductionist. reductionist paradigm. Ya, Ya, jadi eh, seringkali dengan reductionist paradigm itu adalah fokusnya ke eh, obat-obat farmasi. Jadi drugs, ya. Jadi pill for every ill, ya. Uh, tapi kalau pendekatan lifestyle medicine itu pendekatannya adalah holistik, ya, di mana yang dimaksud dengan holistik itu ada 6 parameter yaitu pola makan yang sehat, kemudian olahraga yang cukup, kemudian stress management, tidur cukup berkualitas, hindari toksin, dan adanya social support baik dari keluarga maupun dari komunitas seperti kayak komunitas Sumasen ini. Ya, ini adalah slide terakhir. Saya kembalikan lagi ke Rian. oke baik. Terima kasih Ya. Pak Hogan. Siap. Ya, Kalau kayak begitu,
Sekarang ini kita akan selingin sama ini dulu ya, Pak Ogan. Ya. Tadi saya udah kasih sedikit gambaran, kalau habis ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Tapi sebelum kita tanya jawab, berhubung sekarang udah jam 8:30, supaya kita juga nggak kepotong, ya, sesi tanya jawabnya kita akan open dengan lucky draw dulu ya. oke. Jadi sebentar saya uh, give. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mulai mengisi form yang ada di sini. Saya kirimin ke kolom chat, di mana form ini di satu sisi memang berfungsi untuk sebagai kayak absen, tapi di sisi lain juga kita akan memberikan gift dan lucky draw untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini dia gift form dari Sumazen. Sorry, saya ganti halamannya sebentar. Supaya saya bisa sebentar ya, sorry. Ya, share screen. Ya, buat Bapak Ibu sekalian yang pertama kali ngisi gift form ini, jadi form gift ini kita memang selalu lakukan di setiap akhir dari webinar, di mana Bapak Ibu sekalian bisa isi form yang tadi saya kirimin di kolom chat atau dengan mengakses QR code di sini maupun dengan scan atau dengan akses dari link ini, penurl.com/gifsumazen. Nah, dengan mengisi gift dari gift form ini apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian tuh bisa mendapatkan akses support group dari WhatsApp Sumazen. Mungkin Bapak Ibu sekalian udah punya grup supportnya juga masing-masing. Dan kalau memang tertarik untuk bisa bergabung ke grup WhatsApp yang Sumazen, buat bisa nanya-nanya langsung ke Pak Hogan, bisa dengerin informasi-informasi terkait pola hidup COVID-19 lebih jauh lagi. Di sini kita memberikan akses support grupnya tersebut. Termasuk ada akses support group juga untuk penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit hipertensi, autoimun, diabetes, kanker, dan berbagai support group lainnya gitu. Selain itu, webinar ini kan kita rekam. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian yang mengisi gift form ini, yang tergabung ke dalam support group, akan mendapatkan link untuk recording dari webinar hari ini dan bisa ditonton kembali untuk dipelajari kembali bersama dengan keluarga maupun rekan-rekan yang Bapak Ibu kenal sekalian gitu. Dan gift dari Sumazen ini juga memberikan diskon produk Sumazen, di mana diskon yang kita tawarkan saat ini adalah free ongkir gitu, free ongkir untuk Bapak Ibu sekalian yang udah ikut ke webinar hari ini untuk pemesanan produk kering bisa dapat free ongkir gitu ya, free, produk keringnya tadi yang ini gitu. Nah, ada satu lagi juga yang menarik adalah lucky draw-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dapat hadiah lucky draw dari webinar Sumazen. Minggu kemarin yang dapat ini ya, katanya Pak Agung ya. Nah, kita lihat yang di hari ini siapa yang dapat ya. Dipersilahkan nanti kita lihat siapa yang dapat. Ini ada beberapa nama yang masuk, udah ada 5. Kita masih tunggu sebentar lagi ya. Sambil menunggu, Bapak Ibu sekalian bisa isi formnya. Coba kita lihat ya. Oke, kalau kayak gitu ya, Pak Edi, terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan juga nggak masalah. Oke. Ya, mungkin Hmm, sambil nunggu orang mengisi bisa ada satu dua pertanyaan yang kita terima dari peserta. Nah, ini ada Pak Edi Siswoyo betul. dari Kelapa Gading. Oh Ya, iya, selamat malam Pak Edi. ya. Selamat malam Pak Edi. Katanya Pak Edi eh, udah ini ya, udah harus live kelihatannya. Oh gitu. Ya, Ya, ada, dari Hmm, oh ya ya ya. Ada ya, ya. pertanyaan? Siap. Oke, sambil nunggu kalau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan dipersilakan. Ini mungkin sambil kita sedikit saya tampilin ini aja deh. Tampilin ini aja. Tunggu, jadi kan seharusnya dapat informasinya. Ini kalau Bapak Ibu sekalian pengen tahu terkait produknya Sumazen bisa hubungi ke nomor ini ya. Nanti saya yang akan menanggapi itu. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan udah dipersilakan untuk open mic atau bisa ketik lewat kolom chat dipersilakan. Gitu.
Boleh Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya masih kurang jelas soal penjelasan protein nabati ini. Gimana cara mengkonsumsi kacang-kacangan yang mengandung protein itu? Oh, oke. Ini berarti spesifik terkait konsumsi protein nabati, Pak Hogan. Karena Ya, tadi ya, orang-orang oke. banyak yang mikir protein dari hewani gitu. Oke, Ya, boleh Pak ya. Hogan silakan dijawab dulu. Oke, ya. Jadi yang namanya protein dari nabati itu paling banyak itu adanya di kelompok beans. Tapi semua produk nabati, termasuk di sayur pun, itu ada proteinnya juga. Termasuk di flaxseed juga ada protein yang cukup lumayan. Tapi memang di antara semua kelompok tanaman, yang paling tinggi proteinnya itu adalah di kelompok beans, kemudian di kelompok whole grain. Ya. Nah, konsumsinya gimana? Ya kalau bin ya dikonsumsinya seperti kayak kita makan kacang-kacang sayur yang lain, yaitu dalam bentuk ya dimasak ya. Dan kita juga sudah buat yang namanya bean and grain yang terdiri dari lebih kurang 7 macam bean ditambah dengan 3 macam whole grain itu sebagai pengganti nasi maupun sebagai pengganti produk hewani karena jumlah proteinnya cukup untuk kebutuhan kita ya. Plus lagi dari sumber-sumber tanaman yang lain kita dapat aneka macam asam apa aneka macam sumber protein yang lain juga. Ya, oke. Di sini ada pertanyaan sambungan dari Oke, Bu Yuli. Mungkin kalau oke, Bu oke, Yuli juga pengen open mic juga dipersilakan. oke, Soalnya oke. kalau dari Bu Ya, Yuli ini pertanyaan lanjutnya adalah soalnya kalau dari telur dan ayam itu kan ya. lebih gampang untuk dikonsumsi gitu. Mungkin kita juga jadi Oh, penasaran ya Pak ya, karena kenapa bisa merasa konsumsi produk telur dan ayam lebih gampang dikonsumsi? Karena kan juga harus dimasak gitu. Jadi mungkin kalau dari Bu Yuli, gimana pandangannya Bu? Apa yang ya. bikin Ibu ngerasa konsumsi kacang-kacangan maupun produk nabati lainnya itu lebih sulit untuk dapat protein dibandingkan telur sama ayam gitu Bu? Bean itu kacang buncis dan kacang panjang. Iya betul, bean itu kacang-kacangan termasuk kayak tadi kacang kedelai, tahu tempe misalnya gitu. Kedelai, Ya, eh, terus apalagi mungkin Pak Hogan mungkin mau ya, ya. sebagai Ah, jadi yang namanya bin itu terutama adalah kacang-kacang sayur yang kering ya. Kering itu seperti misalnya kayak kacang kedelai itu kan biasanya disimpannya dalam bentuk kering, kacang merah, kacang hijau, eh, kacang hitam, terus kidney bean yang warnanya merah dan bentuknya mirip seperti ginjal. Terus kemudian garbanzo, lentil, dan sebagainya itu adalah kelompok kacang-kacang sayur atau dalam bahasa Inggrisnya beans atau legume ya itu termasuk satu kelompok. Nah kalau untuk yang namanya kacang buncis dan kacang panjang itu lebih ke arah menjadi other vegetable ya oke. walaupun di sana sepertinya kayak ada butiran kacangnya begitu ya. Kacangnya, oke. Ya, Oh, jadi eh, beans itu kacang-kacang sayur, kalau kacang buncis, kacang panjang itu lebih ke arah other vegetable. Tapi ya oh, termasuk makanan sehat ya. Nah, telur dan ayam memang bisa memberikan protein, tapi dia memberikan juga masalah. Karena dari oke. telur dan ayam ada hal-hal yang kita tidak inginkan untuk tubuh kita. Antara lain, telur itu adalah salah satu sumber kolesterol dari luar yang paling tinggi, ya. Hmm, Sedangkan kita tidak butuh asupan kolesterol dari luar. Karena apa? hmm, Tubuh kita via liver itu bisa memproduksi semua kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi saking pentingnya kolesterol, tubuh kita bisa memproduksi seberapa pun yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau perlu selain liver ada
sel tubuh lain itu bisa memproduksi kolesterol juga. Jadi kita tidak butuh kolesterol dari luar dalam bentuk makanan. Ya. Oke. Terus kemudian ayam juga ada kolesterol. Terus kemudian telur dan ayam juga ada saturated fat. Ya. Terus kemudian yang namanya telur itu relatif tinggi IGF-1. Oke, Ya. GF1 ya. IGF-1 adalah salah satu hormon pertumbuhan di mana itu juga membantu kalau kita sudah ada bibit kanker, ya, membantu pertumbuhan sel kanker. Jadi justru IGF-1 itu yang umumnya ada di produk hewani, justru kalau bisa kita tidak konsumsi karena apa? Karena akan mempercepat pertumbuhan sel kanker. Ya, Oke. ya, itu antara lain ya. Ya, Lebih detailnya lagi ada, tapi mungkin untuk sementara cukup sampai di sini. baik. Ya, Oke, kalau kayak gitu Pak Ogan. Ya, semoga cukup menjawab Bu Yuli. ya, Uh, oke, ya, Hmm, ya. oke. Nah ini apa cara konsumsinya? Ya itu kita bisa masak seperti kayak masak nasi, Kalau untuk ya, produk yang pakai ini rice Bin and cooker. Brand ya, khususnya Kalau ya. untuk orang muda mungkin enggak terlalu masalah. Ya, 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 untuk bean and grain itu Ya, bisa masak pakai rice cooker. Tapi katakanlah kalau misalnya umurnya udah pertengahan dan seterusnya, gigi nggak terlalu kuat, eh, lebih baik kita pakai pressure cooker supaya lebih empuk gitu aja. Atau kalau oke. masak biasa ya masaknya lebih lama. Tapi cara konsumsinya ya, ya paling bagus ya ya dimasak seperti kita masak nasi. Ya, Ya, oke. baik. Ya, kalau nanti mau bertanya lebih lanjut, bisa juga bergabung di WhatsApp grupnya Sumazen, ya. Ya, Terus betul. kemudian nanti bisa dijelaskan juga di sana. Betul. Oke, Siap kalau kayak ya. gitu. Ya, saya tadi juga udah sampaikan ke Bu Yuli akan kita Oh ya, invite ke grup WhatsApp berarti nanti ya, supaya bisa ya, uh, dapat informasi lebih lanjut ya. Oke, ya, terima kasih banyak Pak Hogan buat tanggapannya. Terima kasih juga Bu Yuli udah bertanya. ya. Nah, berhubung udah ada beberapa nama yang masuk ke dalam hmm, form gift-nya, kita akan sambil putar roulette-nya kalau kayak gitu ya. Oke, Nah, oke. kita lihat hari ini siapa yang dapat gift-nya. Ini ada beberapa nama yang baru. Ya, Moga-moga ada yang dapat dari nama-nama barunya ya. ya. Dan kalau yang nama-nama yang udah pernah dapat juga pasti masih berharap, wah dapat lagi, dapat yang kedua. Oke, kita lihat siapa yang dapat. Oke, malam hari ini yang dapat gift-nya adalah dengan kok namanya banyak begini ya? Sebentar, sorry. Sebentar, sorry. Kenapa namanya banyak begini? Kok namanya sebentar ya, remove this result. Loh, Ya, kok semuanya masuk? Apa artinya semua dapat? nah, Sebentar. ya. Ada Tadi error di saya, aplikasi. iya ada yang error. Kenapa semuanya dapat? Sebentar, sorry. Saya kaget juga kok semuanya dapat. Nah, mungkin ada setting yang kurang pas. Iya, sebentar ya, sorry. Tapi tadi saya kalau nggak salah lihat nomor terakhir ini sebenarnya, oke, sebentar deh, sekali lagi coba ya, saya tes. Mohon maaf, ini ada sedikit error. Sebentar ya, saya ulang sekali lagi. Kok bisa begitu? Coba ya, saya share screen sekali lagi. Semoga ini nggak error. Mohon maaf. Semoga yang ini tidak berkendala. Udah, oke, udah muncul ya. Kita coba sekali lagi. Oke, Erwin Tabrani. Tadi saya juga lihat kayak namanya Pak Erwin gitu, feeling-feeling saya. Ternyata benar ya. Oke. Ya, ya, Siap ya, kalau ya. gitu. Oke. Baik, Selamat untuk Pak Erwin Tabrani. selamat Pak Erwin. Nanti kita akan hubungin untuk dapat gift-nya ya. Dimana Ya, karena Pak Erwin pertama kali ikut, sangat recommended kita bisa kasih gift-nya itu ya paket komplit dari ini ya, produk keringnya Sumazen. Nanti ya, kita akan kirimin oke.
Ya. paket komplit ini ke Pak Erwin. Selamat Pak Erwin. Pak Erwin dari kota mana, Pak? Ya, boleh nanti ditanyain ya. Selamat Pak Boleh. Erwin. Kemudian kalau ada pertanyaan lain, Ya, kalau ada pertanyaan lain udah dipersilakan lagi untuk Bapak Ibu sekalian untuk lanjutnya jawab. Tadi gift yang akan dikasih ke Pak Erwin itu yang paket komplit ini. Produk kering Sumadan yang paket komplit. Oke, kita sambil... Terima kasih Pak Rian. Wah, terima kasih juga Pak Erwin. Pak Erwin tadi dari kota mana, Pak? Saya tulis di chat tadi Jakarta Barat, Latu Menten. Oh iya, ya, oke, saya baru oh lihat. ya Ya, 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 ya. masih Oke. Jakarta juga, bagus ya. Baik, Yang oke. yang sudah ikut webinar ini selain Jakarta itu ada Bekasi, Serang, Bandung, Yogyakarta, Bali, Palembang, Manado, Makassar, Semarang, Solo, Tebing Tinggi, dan hari ini ada Pak Jeffrey yang paling jauh dari Ambon. Luar Woi, biasa luar ya. biasa. Ya. Iya. Jadi buat Bapak Ibu Oke. sekalian yang mau berjejaring juga sangat dipersilahkan ya. Ya, Oke, siap kalau kayak gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian yang masih mau ada pertanyaan, sangat dipersilakan. Saya ada curiga sedikit Pak Hogan kalau ternyata ya. kota itu udah lebih dari 13 sekarang Pak. Oh gitu. Soalnya ini kan banyak nama-nama yang baru nih, yang kita juga belum semuanya Oke. sapa-sapa sebetulnya. Mungkin kalau ada Oke, yang di luar boleh kalau dari yang itu, pertama kali hadir dan belum disebut kotanya tadi, silakan diinfokan ya. boleh-boleh. Sambil boleh ketik di chat atau kalau mau open mic sambil ada pertanyaan juga sangat dipersilakan ya. Boleh, silakan. Kalau dari saya pribadi tadi ini Pak, saya malah dapat insight yang sangat menarik Pak Hogan, karena tadi Pak Hogan kan sempat Ya, nampilin ini ya, nutrient composition antara tanaman dengan hewan ya tadi ya. Di oke. mana uh, saya sekarang karena udah plant based juga dan udah mulai cerita ke teman-teman, waktu lagi ngumpul bareng pun saya juga makannya pilihan nabati. Jadi teman-teman saya pun banyak yang mulai ngobrol Ya, ke saya gitu. Kayak, Rian kalau makannya pakai oke. tanaman doang proteinnya kurang gitu. Ternyata habis Pak Ogan dari tampilin nutrient composition, ternyata banyak loh yang ternyata dari animal tidak ada dan hampir tidak ada gitu, di mana tuh hanya khusus ada di tanaman doang gitu, kayak antioksidan, vitamin, karbohidrat kompleks, bahkan serat juga ya Pak Ogan ya, Ya, gitu. Jadi kayak ya. tuh. Serat itu khas hanya ada di tanaman. Betul, itu dia. Karena hewan tidak ada serat. Yang khas Mm-mm. ada di adalah kolesterol. Karena itu yang membedakan. Kalau tanaman Ya, karena dengan seratnya itu yang menjadi dinding sel, maka yang namanya tanaman itu kaku, ya. oke, Sedangkan kolesterol yang menjadi dinding sel dari hewan itu membuat hewan itu bisa bergerak. oke. Oh, iya, iya, iya. Ya, jadi dua itu adalah pembeda paling utama antara hewan dan tanaman. Ya, Tanaman, ya. ya, Berarti nggak masalah ya kalau kita ngerasa, oh ya protein dari tanaman memang lebih sedikit dari hewan secara persentase ya. Artinya supaya kalau kita mencapai target proteinnya ya kita konsumsi tanaman lebih banyak. uh, Tapi ya. pun nggak harus Kalau sebetulnya kan ya. nggak harus, kalau kita Mm-mm. konsumsi tanaman dengan kalori yang cukup, itu Mm-mm. tidak ada uh, dalam artian dengan variasi yang cukup ya. Ya, Itu tidak ada kemungkinan bahwa kita kekurangan protein. ya, Dan relatif di rumah sakit juga tidak ada yang namanya penyakit kekurangan protein. Jadi betul juga sih. soal ketakutan akan kekurangan protein itu lebih ke arah efek marketing aja. Ya, 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 ya. Ya, Oke, menarik. rata-rata produk hewani kan dipromosikan sebagai sumber protein, sumber protein, sumber protein. Kan tidak ada tukang sayur yang bilang ini sumber protein, ini sumber protein yang sebagai counternya ya. Sehingga yang register di benak masyarakat adalah kalau mau dapat protein harus dari Ya, produk hewani. Padahal betul. sejatinya itu produk
tanaman itu punya protein yang cukup dengan variasi yang cukup, sama sekali tidak ada kekurangan protein dari sisi tanaman. Ya, betul-betul. Ya. Setuju sih, saya setuju Pak Hogan. Benar ya, jarang kita ke rumah sakit habis itu dibilang proteinnya kurang. Dan saya sendiri, gimana Pak? Iya, jadi nggak ada itu yang namanya kategori penyakit kurang protein, itu nggak ada. Iya ya, betul juga. Saya Ya, juga jadi baru ya, kepikiran ya. betul. Termasuk Ya, ini, saya udah cukup lama kan nerapin pola hidup plant-based yang dari jajan saya Pak Hogan. Dan ya, saya sekarang rutin timbang pakai yang ada ini ngecek komposisi tubuh gitu Pak Hogan. Dan ya. protein saya tuh masuknya ke, aduh nggak kelihatan ya, good, malah di atas rata-rata. Ini nggak tahu kelihatan atau enggak. Saya matiin sebentar deh background saya ya. Ya, 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 Ternyata protein saya ternyata masuknya ke good gitu. Jadi kalau orang-orang bilang misalnya kayak proteinnya kurang, kayaknya nggak juga sih gitu. ya, ya. Heeh. Bahkan banyak olahragawan, termasuk bodybuilder yang berbasis nabati, Betul, termasuk betul. dari sejak lahir. Ya, Mm-mm. salah satunya nih May Delgado. Ya, Betul, itu bisa ya yang di Google. Ya, itu adalah eh, binaragawan berprestasi yang ya, ototnya semua dari tanaman dari sejak lahir. ya. Ya, oke. Oke, siap, setuju. Ya. Bisa mematahkan ini ya stigma yang selama ini kita pikir proteinnya dari hewan. Oke, baik. Betul. Silakan Bapak Ibu sekalian yang masih ada mau pertanyaan. Ini terakhir ada dari Ibu Florentina Julius nanya apakah ada rekaman. Ada. Boleh isi di forum ini, nanti kita akan invite Ibu ke grup, dan besok link rekamannya akan kita kirimkan ke announcement grupnya. Gitu. Ke grup ya. Ya. Betul. Ya, Bapak Ibu sekalian yang masih ada pertanyaan sangat dipersilakan, boleh yang mau bertanya. Kalau untuk kolagen itu kita tahunya kan katanya informasinya banyak kan di daging. Apakah di tanaman bisa terpenuhi? Kemudian tadi juga saya sudah dapat mau nanya masalah penyusutan otot. Ternyata kan ada bodybuilder yang menggunakan base vegan untuk membangun otot. Nah, itu makanan apa aja ya agar ketika usia kita di atas 40 tidak terlalu mengalami penyusutan otot gitu. Ya, oke. Nah, yang namanya otot itu adalah otot, kalau kita pakai maka dia akan tetap. Memang ada kecenderungan penyusutan massa otot sejalan dengan perjalanan umur, ya. Tapi yang namanya otot itu prinsipnya adalah if you don't use it, you lose it. Jadi kalau kita tidak gunakan, ya otot akan mengecil. Ya, contohnya adalah kalau orang atau astronot yang terbang keluar angkasa, di mana di sana tidak ada gravitasi, itu begitu dia balik ke bumi setelah sekian bulan dan seterusnya, itu ototnya menyusut. Sehingga pada saat dia di bumi, dia hanya bisa dipapah. Dia nggak bisa langsung berdiri jalan sendiri, dia harus dipapah. Karena apa? Salah satunya ototnya mengalami penyusutan. Walaupun dia ada olahraga sedikit-sedikit di luar angkasa, tapi relatif nggak cukup. Nah, jadi artinya kalau kita berolahraga menggunakan otot kita, maka relatif otot kita juga akan terpelihara. Ya, kadang-kadang ada orang yang salah kaprah gitu ya, beranggapan bahwa, wah, kalau mau ototnya gede harus makan protein yang banyak. Enggak. Bahkan untuk olahragawan secara umum, ya, kalau dia makan kalorinya sesuai dengan kebutuhan dia, maka itu pemenuhan proteinnya itu cukup untuk aktivitas dia, termasuk membentuk katakanlah otot yang dibutuhkan, tanpa perlu seperti kadang-kadang kalau di gym kan orang dengan suplemen whey protein dan lain sebagainya, itu sebetulnya tidak dibutuhkan.
Dan itu sudah melalui hasil penelitian atau research ya. Jadi bahwa orang makan normal pun bahkan untuk atlet sebetulnya tidak perlu adanya khusus tambahan protein yang dikonsumsi. Sama seperti begini, orang kalau misalnya berolahraga itu kan membutuhkan oksigen lebih banyak ketimbang orang yang lagi santai-santai kan. Tapi bahwa orang yang berolahraga yaitu membuat ya dia napasnya atau paru-parunya juga bernapas lebih banyak, mendapatkan oksigen lebih banyak dari ya napasnya tadi yang menjadi lebih cepat. Dengan kata lain bahwa olahragawan kan pada saat dia beraktivitas fisik yang lebih banyak kan nggak usah dipasangin tabung oksigen di depan hidung atau mulutnya kan. Nah, kira-kira seperti itu juga untuk orang yang katakanlah berolahraga membutuhkan protein lebih banyak, dia akan dapat protein dari makanan yang dia makan lebih banyak. Karena kalau orang yang olahragawan butuh kalori lebih banyak karena apa? Energi yang dipakai lebih banyak, makanan yang dimakan lebih banyak. Dengan komposisi yang sama, jumlah proteinnya juga akan meningkat dan itu cukup. Jadi nggak usah dengan khusus. Nah, dengan tambahan khusus malah lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Ya, oke. Terima Kira-kira kasih, begitu. Pak Ogan. Ya, Ya, kalau terkait pertanyaan tadi Pak Erwin terkait yang kolagen, mungkin ada informasi lebih lanjut mungkin Pak Ogan? itu juga sumber kolagen, artinya komponen-komponen pembentuk kolagen itu semua ada di tanaman. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat gini, hewan herbivora, apakah mereka kekurangan kolagen? Tidak. Padahal dia makannya dari tanaman doang, gitu ya. Bahwa wah kalau mau dapat kolagen itu harus dari hewan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya lebih banyak seperti kayak efek marketing aja. Seperti kayak wah kalau konsumsi produk nabati protein kurang, atau kalau konsumsi produk nabati kalsium kurang. Kalsium harus datang dari susu. Ternyata enggak. Kalsium itu originalnya adanya di tanah, oleh tanaman diambil menjadi bagian dari tanaman tersebut. Nah, herbivora itu makan tanaman tersebut mengambil kalsiumnya. Makanya misalnya seperti jerapah, itu kan tinggi sekali, itu kan butuh tulang yang banyak. Gajah besar sekali, dia butuh tulang yang banyak, otot yang banyak juga. Dia nggak butuh selain yang dari nabati, ya kan? Ya, jadi gajah, jerapah, kerbau, badak, gorila, simpanse dengan otot besar, dengan tulang besar, dengan tenaga kuat, dengan endurance kuat, sama sekali nggak perlu produk hewani. Ya, malah kalau adu lari, ya, yang herbivora itu dia bisa lari setengah jam, 1 jam tanpa masalah. Tapi kalau untuk predatornya, macan, singa dan seterusnya, dia hanya bisa lari paling 1-2 menit. Lebih dari itu habis dia tenaganya. Tidak ada endurance. Dia cuma menang karena ada cakar dan ada taring. Dan kalau kayak singa keroyokan. Kalau harimau dia menyergap. Jadi kalau tanpa itu ya dalam jarak yang cukup jauh terus kemudian singa atau harimau mengejar termasuk juga cheetah ya, dia hanya bisa lari maksimum 1-2 menit, habis itu dia harus stop. Karena apa? Habis energinya. Sedangkan herbivoranya kalau perlu dia lari setengah jam, 1 jam ya tanpa masalah. Ya, jadi dengan yang namanya pola makan berbasis tanaman pun endurance meningkat. Makanya sekarang cukup banyak atlet yang setelah dia beralih ke plant based ya, prestasinya itu bisa lebih panjang. Karena apa? Karena dia pemulihannya bisa lebih cepat, sehingga latihannya juga bisa lebih banyak, dan dia endurance-nya bisa lebih baik, sehingga ya prestasinya tetap bisa panjang. Termasuk kayak Carl Lewis, ya.
Carl Lewis, yaitu Athlete of the Centuries, abad 20. Dia kalau nggak salah di umur 28 itu beralih ke vegan. Nah, di umur 29 dia mencapai prestasi paling puncaknya pada umur yang kalau untuk atletik itu adalah umur yang relatif sudah senja. Ya, tapi dia masih bisa tetap ya. Terus atlet-atlet yang lain seperti misalnya Novak Djokovic ya, itu juga beralih ke vegan pada saat dia mulai merasa aduh aku kurang tenaga ini itu dan lain sebagainya. Dia berubah jadi vegan, kemudian dia punya prestasi balik lagi naik, berada di puncak ya. Juga Lewis Hamilton, juara dunia balap Formula One yang kalau nggak salah dia udah 6 atau 7 kali, tinggal dia dapat 1 kali lagi aja juara dunia Formula One, maka dia adalah orang yang mendapatkan juara Formula One terbanyak sepanjang sejarah. Ya, juga ada atlet bola basket yang juga vegan beberapa. Ya, jadi tenaga tidak kurang, kolagen tidak kurang, otot tidak kurang, endurance lebih baik, Ya. recovery dari latihan juga lebih baik. Ya, begitu. Belum Oke, lagi kalau gitu. bonus-bonus yang lain ya, yaitu anti-inflamasi, antioksidan, aneka macam anti kanker, dan Ya, seterusnya. luar biasa Pak Ogan. Ya, Ya, begitu kurang lebih cukup menjawab Pak Erwin. Ya, semoga cukup menjawab ya. ya, Oke, siap. Saya setuju sih sama yang Pak Ogan tadi sampaikan. Mungkin saya izin coba nambahin sedikit kali ya Pak Ogan ya. ya, Mungkin ini dari kalau dari pengalaman saya pribadi, karena sekarang saya juga udah mulai rutin fitness dan nge-gym. Jadi memang bisa ngeliat juga termasuk karena saya bergaul sama beberapa teman-teman yang lain. Ada kok yang memang dia rutin konsumsi susu protein, tapi nggak latihan. Hasil nah, badannya nggak jadi juga gitu. oh iya, iya, Jadi memang karena ya itu. ya karena otot itu terbentuk kalau otot itu digunakan dan mengalami robek mikro. Makanya Ya. istilahnya no pain, no gain. Jadi kalau misalnya orang cuma minum susu atau susu protein atau apapun juga, ya itu cuma terbuang via ginjal, Ya, nggak ya, jadi ya. apa-apa. Betul, Ya, karena betul. otot baru terbentuk pada saat otot lama ada robek mikro, robek halus, terus terbentuk otot baru, itu yang bikin ototnya tambah lama tambah gede. Jadi Betul, otot betul. itu terbentuk karena latihan, bukan karena makan Mm-mm. protein. Iya, iya, iya. Iya, otot-otot terbentuk karena latihan. Setuju sih saya. Terus saya juga Benar, jadi benar. belajar-belajar juga, saya cari tahu kalau ternyata dengan kita ngebangun otot pun, itu bisa ngebantu Ya, kita untuk nurunin berat badan karena karbo kalori yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan si otot tuh lebih besar saat dibandingkan nggak ada otot. Nah, benar. itu juga jadi alasan kenapa waktu kita nggak ngelatih otot, ototnya akan mengecil. Karena itu salah Ya, satu bentuk untuk energi saving sebetulnya, supaya badan kita nggak betul. usah konsum kalori terlalu tinggi, jadi ototnya dikecilin, karena lebih ngehemat. Ya, makanya ada istilah if you don't use it, you lose it. Nah, itu Mm-mm. eh, berlaku untuk otot dan juga untuk otak. Jadi kalau Oke. otak itu kita tidak pakai untuk berpikir dan lain sebagainya, maka penyusutan otak lebih cepat. Ya. Ya, otak setelah umur 30 tahun itu ada terjadi sedikit proses penyusutan. Tapi kalau misalnya kita semakin tidak pakai otaknya, penyusutannya semakin cepat. Tapi kalau Ya. kita pakai otaknya dan lain sebagainya, terus pola makan dan hidup yang sehat, terus kemudian kita ada melakukan misalnya seperti meditasi dan lain sebagainya, Hmm. malah otak masih bisa bertumbuh dan berkembang. Ya. Ya, Oke. Ya. ya, Ya. Semoga cukup menjawab kalau kayak gitu ya. Baik, ya. terima kasih Oh, ini banyak ada Pak teman Ogan. saya, Oh ya, Darwin Yuwono, ya. Halo, oke. halo Pak Darwin. Oh, Pak Darwin ya. Ya, Halo Pak Ogan. ya, 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 ya. Tahu dari mana ada webinar ini?
Dari Lucia. Dari Lucia. Oh, oke. Lucia tadi rasanya ada ya. Tapi mungkin udah ini. Baru bergabung ya, Darwin? Iya, barusan aja. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya, kita udah hampir ini ya, udah agak di akhir-akhir, tapi kita minggu depan masih ada lagi, jadi Oke. boleh untuk ikut lagi atau ntar recordingnya juga ada gitu ya. 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 Darwin mungkin Nah, ada pertanyaan? oh ya, Belum, thank you. Belum. Oke. Ya. oke. Ya, Ya, kembali lagi ke Rian. oke. Tadi saya sempat ngeliat sedikit Bu Yayah open cam, biasanya tanda-tanda Ibu Yayah mulai ada pertanyaan tuh. Oke. Betul nggak, Bu? Ya, terima kasih. Menyangkut tadi protein ya Pak ya. Di daerah-daerah bukannya terpencil ya, di banyak pedesaan ternyata didapat banyak anak-anak yang busung lapar. Oke. Nah, ternyata mereka kekurangan protein, Pak. Bukan. Itu kekurangan vitamin. Vitamin B. B-nya yang Ya. bengkak badannya. Ya. Oleh karena itu, walaupun kita makan berbasis tanaman, variasinya harus cukup sehingga memenuhi semua kebutuhan makronutrien maupun mikronutriennya. Ya, dan juga yang namanya makan, kalau cuma makan beras putih itu kalorinya sudah kalorinya tinggi tapi nutrisinya rendah. Karena apa? Di proses di pabrik itu dibuang kulit arinya, berikut juga terbuang serat dan juga aneka nutrien termasuk vitamin-vitamin yang ada di beras tersebut. Kulit ari. Ya. Oke. Makanya Dan satu lagi, sekarang ini kan sering dibahas mengenai yang namanya stunting ya. Jadi kecil Ya, tumbuhnya. stunting, kerdil. Nah, itu salah satu kekurangannya adalah mineral zinc. Nah, mineral zinc itu banyak di komponen atau kategori tanaman ya, di nuts and seeds. Pumpkin seed tuh banyak zincnya kalau saya nggak salah ya, Pak Ugan. Ya, pumpkin seed itu tinggi zincnya. Ya, jadi artinya nuts yang lain juga lumayan, tapi pumpkin seed itu zincnya relatif lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, yang namanya pola makan berbasis nabati bukan melulu hanya makan tanaman, tapi tanamannya itu harus cukup bervariasi seperti yang daily dozen, sehingga kita sama sekali tidak kekurangan dari sisi nutrisi, ya, baik makronutrien maupun mikronutrien. Ya. Jadi kalau makannya cuman nasi putih plus satu macam sayur, ya itu bisa malnutrisi namanya. Ya. Udah nasinya kurang nutrisi, sayurnya cuma satu macam lagi. Ya, kita tidak dapatkan variasi nutrien yang lengkap. Ya. Nah, tapi itu tidak bisa menyalahkan, oh itu gara-gara nggak makan daging sih, jadi kan kurang protein. gizinya. Ya enggak. Apalagi sekarang Pak, mereka kebanyakan makan mie instan. Lebih parah lagi. Itu adalah ultra processed food yang hanya cocok kalau kondisi bencana ya, dan kebetulan lagi piknik begitu ya. Bahkan orang kalau naik gunung aja tidak disarankan untuk makan mie instan. Karena apa? Jadi cepat haus. Padahal kan kita butuh air untuk manjat gunung. Ya. Ya. Lebih bagus bawa ubi, bawa singkong atau talas, kemudian dimasak ya. Oke. Ya. Oke, makasih. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Bu Yaya buat pertanyaannya, makasih Pak Ogan buat tanggapannya. Oke. Sip. Kayaknya kita tinggal buka satu pertanyaan terakhir lagi aja, berhubung sekarang udah jam 9. Atau kalau ternyata nggak ada ya kita akan lanjutkan ke Kamis depan berarti.
Mungkin ada Ya. lagi ya terakhir sebelum kita tutup. Saya buka kayak lelang nih ya. Hitungan 3. Iya, iya, iya. Kalau enggak saya tanya terakhir penutup kali ya Pak Ogan ya. Ya, boleh. Nyambung sedikit dari yang Bu Yayah tadi terkait. Ya. Oh, ini malah Pak Agung yang buka kamera. Pak Agung mau nanya Bu sekarang. Nah, Pak Agung masih ke mute Pak Agung, sorry. Pak Agung masih ke mute. Oke. Sebentar saya bantu coba untuk unmute Pak Agung. Oh, malah Pak Agung sekarang off cam. Nggak jadi kali ya. Ya. Oke. Ya, oke. Nah, open lagi. Ya, kalau ada pertanyaan bisa dilanjut ditanyakan di WhatsApp group ya. Oke. Nanti kita bisa bahas di Boleh. sesi berikutnya. Oke. Boleh lah kalau kayak gitu nggak masalah kalau kayak gitu Ya. Pak Ogan. Kita berarti buat Bapak Ibu sekalian nanti kita bisa sambung pertanyaannya lewat WhatsApp group dan kita akan ketemu lagi di Kamis depan ya. Nanti informasinya akan kita bagikan lagi lewat announcement di grup. Oke. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu sekalian yang udah ikut hadir di webinar hari ini. Makasih banyak Pak Ogan sudah menyampaikan materinya. Ya. Kita ketemu lagi di Kamis depan. Sampai ketemu semuanya. Salam Terima sehat kasih. selalu. Ya, Terima sampai kasih. ketemu semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Terima Terima kasih, kasih. Bapak. Ya. Oke.